Baik, Rizka, bagaimana kabar hari ini? Hari ini sebelum kita melakukan observasi, saya ingin mewawancarai Rizka terkait observasi kita tentang hal-hal yang akan disiapkan di dalam observasi nantinya. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin kepada Ibu Rizka, yaitu KD atau indikator apa yang akan saudara sajikan nanti observasinya? Mengenai indikator ada 4. Yang pertama, siswa mampu mengelompokkan jenis materi di kehidupan sehari-hari berdasarkan zat penyusunannya, apakah termasuk unsur atau senyawa. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pengertian, jenis-jenis dan bentuk-bentuk iklan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membedakan jenis-jenis iklan. Dan yang keempat, siswa mampu siswa mampu menyampaikan atau membuat iklan. Nah, kira-kira dari indikator tersebut, kira-kira metode apa yang Rizka ingin gunakan di dalam pembelajaran nanti? Mengenai metodenya, yang pertama saya menggunakan metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, dan yang ketiga ada metode picture and picture. Kemudian bahan dan sumber belajarnya mungkin disiapkan. Untuk bahan ajarnya saya menyiapkan materi mengenai campuran zat penyusun. Kemudian yang kedua ada materi iklan. Dan untuk sumber belajarnya saya mengacu dari buku siswa, buku guru, dan dari materi internet. Boleh diceritakan mungkin tahapan-tahapannya secara teknis, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan pada saat pembelajaran nantinya, dimulai mungkin dari pendahuluannya, kemudian kegiatan ini sampai penutup secara singkat saja. Ada 3 tahap. Yang pertama di tahap pendahuluan, di mana siswa pertama menyiapkan kelas, berdoa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib. Kemudian di kegiatan sebelum masuk di kegiatan inti, saya mempersepsi pengetahuan siswa. Kemudian di kegiatan inti saya menjelaskan dulu materi. Setelah menjelaskan, saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Kemudian setelah itu saya kembali menampilkan sebuah video mengenai materinya nanti. Kemudian nanti di akhir video saya akan menampilkan contohnya, kemudian siswa akan menganalisis bagaimana menyelesaikannya. Kemudian saya juga membuat LKPD. Nah, LKPD ada 2 untuk individu dan kelompok. Untuk individu kelompoknya nanti siswa bekerja sama menyelesaikannya, mencocokkan gambar dengan penjelasannya. Kemudian di kegiatan penutup saya meminta kepada siswa untuk merefleksi kembali pelajaran yang telah dipelajari hari ini, meminta pendapatnya apakah pembelajaran hari ini susah dimengerti ataukah menyenangkan atau tidak. Kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian persiapan tertulis apa saja yang sudah dibuat? Mengenai persiapan tertulisnya tadi LKPD, ya, karena LKPD-nya saya tertulis, ya LKP, bahan ajar. Mungkin kira-kira ada tidak kemungkinan nanti materi yang dianggap sulit untuk siswa dipahami nanti pada saat pembelajaran? Adakah ada perkiraannya misalnya materi ini sulit kayaknya? Kalau perkiraan yang mungkin ada mengenai tadi itu materinya, jenis pengelompokan materi, mungkin akan siswa misalnya masih susah membedakan yang mana termasuk unsur, yang mana termasuk senyawa, yang mana termasuk protein dan
Oh ya, di IPA-nya ya? Iya, Di bagian IPA-nya. Mungkin nanti setelah pembelajaran yang dilakukan nanti oleh Rizka ini, kira-kira kompetensi apa yang dimiliki siswa nantinya yang mungkin bisa meningkat, atau justru ada kompetensi baru yang muncul nantinya pada saat pembelajaran? Mengenai kompetensi, saya berharap setelah pembelajaran nanti siswa mampu meningkatkan keterampilannya, keterampilan berkomunikasi, keterampilan kreativitasnya, kemudian keterampilannya berkolaborasi dengan temannya dalam diskusi. Intinya ada keterampilan komunikasinya yang ditingkatkan, kolaborasinya nih. Nah sekarang kira-kira yang perlu mendapatkan perhatian khusus nantinya pada saat pembelajaran, apa yang menjadi perhatian khususnya ketika nanti pada pembelajaran untuk materi ini, apakah dari siswanya atau dari metodenya atau dari segi pembelajarannya seperti itu? Perhatian khusus ke siswa dulu, mungkin saya ke siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, mungkin di situ perhatian khususnya. Kemudian di metode bagaimana saya nanti menyesuaikan metode yang saya rancang dengan kondisi kelas. Baik Bu Rizka, jadi ini diskusi adalah untuk kita sama-sama berpikir terbuka terkait apa-apa yang kita ingin lakukan. Tentu saya berharap diskusi ini bisa membuat bisa merasa nyaman, merasa lega, dan tentunya yang menjadi hal yang terpenting adalah kita sama-sama tahu apa yang harus kita lakukan sebelum pembelajaran. Kira-kira bagaimana perasaan Rizka setelah kita berdiskusi ini? Rasanya senang atau bagaimana, mungkin masih ada yang perlu didiskusikan? Rasa lega karena bisa bertukar pengetahuan, mungkin dari saya belum paham tentang ini, sekarang kalau sudah berdiskusi sudah tahu, sudah ada pencerahan, sudah ada solusi buat dari Rizka sendiri ya. Nah, itulah gunanya kami adalah untuk bertanya, untuk menggali potensi, tidak harus memberikan solusi, tetapi saya pikir memunculkan potensi-potensi yang dimiliki oleh guru itulah yang terpenting, karena yang mereka yang tahu sendiri bagaimana solusinya sebenarnya, apa yang harus dilakukan. Jadi terima kasih Gus atas waktunya di diskusi pra observasi. Selamat siang. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Seorang Diri Temannya. Jadi
Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semua hadir lengkap? Masih ingat apa yang sudah dipelajari hari sebelumnya, minggu sebelumnya mengenai iklan? Masih. Jadi iklan ada dua jenis. Yang pertama iklan elektronik. Kalau iklan elektronik biasanya medianya menggunakan media apa? Sering lihat iklan di TV? Iklan seperti apa? Radio? Suara. Kalau radio kita hanya mendengarkan suara. Kalau melalui internet? Misalnya ya, biasanya kita kalau buka HP, tiba-tiba ada muncul iklan sebuah produk. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis iklan, ya. Coba diperhatikan bukunya halaman 121. Sudah? Amatilah iklan berikut ini. Coba diperhatikan gambarnya, ada sebuah iklan. Iklan apa itu? Iklan sebuah minuman. Produk apa yang ditawarkan di dalam iklan? Jadi itu adalah sebuah produk, yaitu produk air mineral, ya. Yang kedua, apa saja yang ada di dalam iklan? Ada orangnya ada produknya ya, jadi yang diminum oleh anak perempuan, laki-laki dan ayahnya itu produknya ya. Ya, bagaimana gambarnya ya? Apakah gambarnya menarik atau tidak? Ya. Oke. Sekarang jadi sekarang fokus dulu depan. Ciri-ciri yang keempat adalah iklan disertakan dengan nomor telepon penjual sehingga mudah untuk dihubungi pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, kemudian menarik. Nah, di atas coba perhatikan ada contoh iklan baris. Iklan baris. Alat-alat rumah tangga yang tersebar, kemudian nanti orang melihat, membaca, kalau tertarik beli. Iya kan? Jadi kalau iklan tolong itu ada gambar produknya yang ditampilkan seperti di gambar ini, ada gambar mesin cuci. Iklan baris. Kalau iklan tolong, selain itu apa lagi? Apa lagi perbedaannya iklan baris dengan iklan tolong? Tidak menggunakan gambar dan tidak menggunakan kata-kata. Iya. Kalau iklan baris itu kata-katanya singkat ya, tidak ada gambar. Oke.
dulu. Bukan ya. Apa tujuannya? Betul. Ya, bagaimana nih? Itu. Nah, mantap. Apa coba pertanyaan kedua. Termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Kalau iklan dimuat dalam surat kabar, termasuk iklan apa? Dalam media elektronik seperti TV, radio. Kalau dalam surat kabar berarti iklan tidak bisa. Jangan apa tujuannya ini dibuat iklan? Apa tujuannya? Sudah nomor 1? Belum. Ibu, kalau melihat kalau surat kabar orang lain ketika tapi kalau sudah dibuat di dalam surat kabar berarti media Jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan. Apa kesimpulannya iklannya? Bagaimana penggunaan kalimatnya? Gambarnya. Kemudian isinya. Iya. Kesimpulannya. Di tempatnya
Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, fokus dulu dengarkan jawaban teman. Silakan adik putri. Apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Dan sudah tanpa alasan untuk mencegah merokok. Oke, yang nomor 2. Termaksud Bentuk iklan apa? jika iklan tersebut dimuat dalam sebuah dicetak. Ya, oke. Nomor 3. Kesimpulan isi teks paparan iklan. Bagaimana menyampaikan bahasanya? Bagus atau tidak? Bagus. Kalau isinya, kalimatnya jelas. Nah, jelas. Lalu singkat. Tujuannya tersampaikan. Tersampaikan dah. Kemudian kelompok 2. Oke, silakan. Oke, lanjut ke kelompok 1. Apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Maksud dan tujuan iklan tersebut melarang merokok. Termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar, termasuk iklan media cetak. Terjelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Kesimpulannya adalah setiap orang hak memiliki hak menghirup udara segar di mana-mana pun. Bagaimana penyampaian bahasanya? Bagus. Bagus. Oke, kalimatnya jelas. Jelas. Dan sing. Ya, dan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk lebih mengenal materi mengenai iklan, silakan disimak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 9, subtema 3 untuk urutan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.4. Nah, materi yang kita pelajari pada subtema 3 ini adalah jenis-jenis iklan. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Oke, kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan iklan. Iklan adalah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, dan memberikan pengaruh pada khalayak atau orang banyak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan dari iklan yang pertama, memberitahukan pada khalayak tentang barang atau jasa. Yang kedua, memengaruhi khalayak untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk membeli barang atau jasa. Yang keempat, memberi informasi keunggulan produk, barang atau jasa, serta menarik perhatian masyarakat. Jenis-jenis iklan dapat dibedakan berdasarkan media penyampaiannya ataupun berdasarkan isinya. Berdasarkan media penyampaiannya, iklan dapat dibedakan menjadi iklan cetak dan iklan elektronik. Sedangkan berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi iklan pemberitahuan, iklan penawaran atau niaga, dan iklan Zat tunggal dan campuran. Pelajaran IPA kelas 5 tema 9. Sudah siap semua?
Nah, adik-adik tahu tidak? Semua benda yang ada di sekitar kita ternyata adalah materi. Misalnya air, udara, batu, tanah, kayu, plastik, air, dan juga benda-benda lainnya. Ingat ya, semua benda yang ada di sekitar kita adalah materi. Jadi, materi itu apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan juga mempunyai massa. Berdasarkan jenis bahannya, materi ini terbagi ke dalam 3 jenis. Padat, contohnya kayu, cair, contohnya air, dan juga gas, contohnya udara. Itu berdasarkan jenis bahannya. Kemudian, jika berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibagi ke dalam 2 jenis. Ada zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya air, garam, gula, dan juga emas 24 karat. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Dibedakan menjadi campuran homogen dan juga heterogen. Nah, sekarang kita bahas zat tunggal dulu ya. Zat tunggal, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, merupakan zat yang komponen penyusunan. Contoh logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan non-logam contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Serta masih banyak contoh lainnya ya. Sedangkan yang senyawa adalah air, garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kulit, dan vitamin. Ternyata air bukan unsur ya. Air adalah senyawa. Apa adik-adik tahu kenapa? Air merupakan senyawa karena air atau sering kita tulis sebagai H2O. Besi, emas, kayu, perak, yang dekat dengan kita apa? Kayu. Kalau contoh campuran, apa contoh benda campuran? Air, misalnya campuran air kopi, air teh, ya, itu termasuk benda campuran. Jadi kalau heterogen itu kalau dicampurkan masih bisa dibedakan. Oke, lanjut, silakan dibuka bukunya halaman 126. Yes, sudah
Tante checklist. Oh, lebih
dan zat campuran. Apa tadi iklan baris? Iklan baris adalah iklan yang bentuknya hanya tulisan. Kalau iklan kolom ada gambar. Kemudian zat tunggal. Zat tunggal ada zat campuran. Tadi contohnya zat tunggal ada gula, ada garam. Kalau zat campuran misalnya campuran air, teh, dan bagaimana pembelajarannya hari ini? Senang, menyenangkan, atau tidak? Ya, semoga pelajaran hari ini dapat dicerna dengan baik bagi anak-anak, dapat dipahami dengan benar, dapat dimengerti. Oke, jadi nanti pekerjaan kelompoknya dilanjut kerja, baru nanti kita akan. Oke, jadi untuk hari ini cukup sekian pembelajarannya anakku. Semoga semuanya sehat selalu, bisa bertemu pada pertemuan besok berikutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan kemarin observasi. Saya ingin berdiskusi terkait observasi kemarin terkait plastik. Saya ingin berdiskusi biar tidak ada masalah atau ada hal yang sudah mantap mungkin sudah dilakukan oleh Rizka. Karena itu saya ingin bertanya kepada Rizka terkait praktik mengajar kemarin. Baik, kira-kira dari pembelajaran praktik pembelajaran kemarin, bagaimana kira-kira perasaan Bu Rizka pada saat menyajikan pelajaran, selesai menyajikan pelajaran, perasaan Bu Rizka bagaimana? Mengenai perasaannya setelah menyampaikan materi kemarin, saya merasa senang, puas karena saya bisa menyampaikan materi sesuai apa yang saya sudah susun di RPP, dan saya laksanakan dengan baik, dan siswa juga merasa happy, senang menerima materi yang saya sampaikan. Kira-kira proses pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Untuk proses pembelajarannya saya rasa saya sudah sesuai dengan apa yang saya susun rancang di RPP, tapi mungkin karena melihat kondisi jadi saya sesuaikan, ada beberapa langkah pembelajaran yang saya tukar karena melihat kondisi siswa. Saya menyesuaikan dengan bagaimana kondisi kelas. Mungkin bisa diceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan terkait praktik pengajaran yang kemarin. Wah, ternyata saya bisa seperti ini ya. Kemarin kebetulan saya menggunakan model pembelajaran berupa video PowerPoint. Saya merasa puas karena melihat antusias peserta didik saya, semangat ketika menerima materi, dan ketika saya memberikan umpan balik, mereka merespon dengan baik dan sesuai jawaban apa yang saya inginkan. Nah, kira-kira mungkin dari praktiknya yang kemarin, kira-kira tujuan pembelajarannya kira-kira sudah tercapai. Untuk tujuan pembelajarannya saya kira sudah tercapai 80%. Bagus sekali kalau sudah 80%.
progresnya sangat bagus sekali. Nah, kira-kira menurut Anda yang kemarin yang menjadi kesulitan siswa di situ seperti apa? Adakah kesulitan siswa pada saat kemarin mengajar? Kesulitan dari siswa, saya lihat di kelas tidak semua pemahamannya siswa sama dengan pemahamannya. Ada siswa yang memiliki kemampuan tinggi, rendah. Mungkin kesulitannya ada di siswa yang memiliki pemahamannya rendah. Ketika memahami materi, mereka kesulitan karena masih ada 3 orang di kelas saya masih belum lancar membaca. Mungkin itu kesulitannya mereka mencerna materinya. Ini 80% sudah. Kalau Anda sendiri mungkin ada kesulitan di kemarin pelajaran adanya kemarin tentang pelan dari IPA. Untuk kesulitan kemarin saya sedikit mengalami kesulitan. Mungkin karena itu tadi siswa yang kurang pemahamannya kurang, jadi saya harus lebih menjelaskan lagi lebih dalam bagaimana caranya mereka mengerti, paham apa materi yang telah disampaikan hari ini. Kemudian mungkin kemarin kesulitannya juga materinya mungkin belum sempurna, masih ada beberapa setelah mungkin pembelajaran kemarin sudah dilaksanakan, yang biasanya ini kita mengevaluasi lagi ini. Kira-kira mungkin setelah melihat kembali pembelajaran kita, mungkin ada alternatif solusinya yang terkait kesulitan siswa yang tidak bisa membaca, terkait tadi materinya yang seperti apa, mungkin ada alternatif solusi selain solusinya tadi. Mungkin alternatifnya seperti dalam pembuatan media pembelajarannya mungkin lebih kreatif, bagaimana caranya siswa mereka fokus menerima materi, kemudian juga teknik model pembelajaran yang saya gunakan mungkin lebih disesuaikan lagi dengan kondisi kelas sehingga suasana kelas itu menjadi aktif, siswa interaktif. Ini bisa mengakomodasi juga yang kurang membaca. Kemudian selanjutnya saya kira yang kemarin itu sudah sangat mantap sekali pembelajarannya. Juga ada pembelajaran sosial emosionalnya juga bagus kemarin, ada gel-gel teknik mengembalikan fokus lagi anak ke pembelajaran itu sangat bagus sekali. Kemudian menurut saya juga di kemarin itu sudah nampak kerja kelompoknya, presentasinya, kemudian ya secara umum sudah sangat bagus sekali. Nah, kira-kira mungkin apa yang mungkin akan dibenahi, kemudian akan dilakukan di pertemuan berikutnya terkait pengalaman Rizka di pembelajaran kemarin, apa yang ingin dibenahi dan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Mungkin yang untuk dibenahi ya metode sama model pembelajaran. Kan kemarin itu siswa yang pemahamannya kurang, belum aktif. Bagaimana saya caranya mereka aktif, tidak hanya kayak berdiam diri ataukah hanya memperhatikan entah dia paham atau tidak. Jadi saya harus menciptakan suasana pembelajaran yang ceria, aktif. Kemudian saya mungkin memberikan tugas kepada siswa untuk mengetes bagaimana kemampuannya setelah memahami materinya. Kemudian nanti saya akan periksa untuk minggu depan. Insya Allah besok selanjutnya mungkin akan dilakukan seperti itu. Nah, saya kira bagaimana perasaan Rizka setelah berdiskusi ini kan, saya sendiri sudah melihat bahwa Rizka mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan itu.
bagaimana kira-kira perasaan Anda setelah berlangsung diskusi? Perasaan saya senang karena bisa sharing mengenai bagaimana cara pembelajaran baik di kelas, bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara mengatasi mengenai kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya dan berdiskusi. Mungkin selanjutnya saya akan berbicara. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya.